Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai, Rabbi zidni ilma, warzukni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Amin. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi pada bab 5, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, dengan submateri, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 1. Pengertian kerjasama dan gotong royong. 2. Wujud kerjasama dan gotong royong di daerah Indonesia. 3. Bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Pengertian kerjasama dan gotong royong. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah, dan sebagainya, untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama menurut Suryono Sukanto adalah usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Pramuji, ada 3 unsur yang terkandung dalam kerjasama, yaitu 1. Orang yang melakukan kerjasama. 2. Adanya interaksi. 3. Adanya tujuan yang sama. Gotong royong merupakan istilah untuk bekerja bersama, untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah ini berasal dari kata bahasa Jawa, gotong yang berarti mengangkat, dan royong berarti bersama. Gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia, yang didorong adanya kesamaan bahwa manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Kerjasama atau disebut juga gotong royong merupakan salah satu cermin yang membuat Indonesia bersatu dari Sabang hingga Merauke. Inilah salah satu budaya bangsa yang membuat Indonesia dipuja dan dipuji oleh bangsa lain, karena budayanya yang unik dan penuh toleransi antar sesama manusia. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan secara bergotong royong antara lain, pembangunan fasilitas umum, dan membersihkan lingkungan sekitar, mendirikan rumah, mengerjakan sawah, membangun jembatan, hingga bergotong royong berjuang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sampai pada masa kemerdekaan kita bekerja sama bergotong royong dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Contohnya, Manunggal Sakato di daerah Sumatera Barat, Sikaroban di daerah Palembang, Gugur Gunung di daerah Jawa, Mapalus di Minahasa, dan Subak di daerah Bali. Bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, dan kehidupan umat beragama, dengan didasari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Bentuk-bentuk kerjasama itu adalah sebagai berikut. 1. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perilaku politik harus didasari oleh nilai hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Hal itu semua merupakan bagian dari kehidupan gotong royong. Bangsa Indonesia akan memelihara serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan, yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya kesederajatan, persamaan dalam perbedaan. 2. Kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan perekonomian di Indonesia,
Kerjasama digambarkan pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, yaitu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menyatakan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam usaha kegiatan ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu, dalam suasana demokrasi ekonomi, untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Wujud badan usaha yang diharapkan dalam pasal ini adalah koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi beranggotakan orang-orang dan badan hukum yang berlandaskan prinsip kerjasama dan kekeluargaan. 3. Kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Landasan hukumnya adalah Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kesadaran bela negara mengembangkan nilai kenegaraan yang diperuntukkan pada pembangunan sistem pertahanan negara, yang terdiri dari 5 nilai dasar bela negara, yaitu 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan bela negara fisik dan non-fisik. Terwujudnya keamanan dan pertahanan negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara, sesuai dengan doktrin pertahanan negara Indonesia yang menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sisankam merata. 4. Kerjasama antar umat beragama. Landasan hukum kerjasama antar umat beragama adalah Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut. Saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. 2. Saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. 3. Sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Kerjasama antar pemeluk agama bertujuan untuk menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama dengan mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan toleransi antar pemeluk agama. Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, setiap warga negara harus menghindari sikap tidak terpuji, seperti sikap fanatik sempit, yaitu sifat yang merasa diri sendiri paling benar. Sikap individualis yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Sikap eksklusivisme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya perbedaan dalam masyarakat. Sikap primordialisme yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Anak-anak, untuk lebih memahami materi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, maka kita akan membagi kelas dalam 4 kelompok, yaitu kelompok 1, membahas kerjasama dalam bidang sosial politik. Kelompok 2, membahas kerjasama dalam bidang ekonomi. Kelompok 3, membahas kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Kelompok 4, membahas kerjasama antar umat beragama. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing dan akan ditanggapi oleh kelompok lainnya. Nah anak-anak, selamat mengerjakan tugas kelompoknya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.